Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana anak-anakku? Sehat semuanya? Baik, anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Setelah pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama, kita mengenal lebih jauh tentang teks laporan percobaan, meliputi pengertiannya, ciri-ciri dan fungsinya. Kemudian di pertemuan kedua kalian sudah bisa menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Nah, pertemuan ketiga ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk mempelajari struktur teks laporan percobaan. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.2 kurikulum 2013 yang berbunyi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, percobaan ini yang percobaan sederhana, bisa untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan atau vitamin dan eksperimen-eksperimen lainnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur teks laporan yang sudah ada. Dan yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen teks laporan. Kemudian yang ketiga, memahami struktur teks laporan melalui latihan pada teks yang nanti Ustazah lampirkan di Google Classroom. Kemudian kalian mempraktikkannya di pertemuan selanjutnya. Nah, pada kelas 7 kalau tidak salah kalian sudah pernah mempelajari teks prosedur, betul? Nah, ini tuh ada perbedaan sedikit 11-12 lah ya dengan teks laporan percobaan. Jadi perbedaannya apa? Pertama dari segi strukturnya. Kalau struktur teks rekaman percobaan ini memang aslinya hampir sama dengan teks prosedur, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada hasil dan simpulannya, di mana hasil dan simpulan pada bagian hasil dan simpulan itu tidak ditemukan pada teks prosedur seperti yang terdapat pada teks rekaman percobaan. Perbedaan yang kedua nih, kalau teks prosedur isinya sekadar menyampaikan tentang suatu proses kegiatan atau tindakan yang tidak perlu disampaikan dari awal sampai akhir. Namun, kalau teks laporan percobaan, hal yang disampaikan itu sangat lengkap hingga pada bagian setelahnya, yaitu hasil dan simpulan. Baik, kita masuk ke struktur teks laporannya apa saja sih? Yang pertama, tujuan. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, langkah-langkah. Keempat, hasil. Dan kelima, yang terakhir adalah simpulan. Kelima struktur teks ini harus disusun secara sistematis, tidak boleh ditulis secara acak ya. Lalu penjelasannya apa untuk masing-masing bagian tersebut? Bagian yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini berisi keinginan atau maksud yang ingin dicapai oleh peneliti setelah melakukan percobaan. Misalkan mau menguji boraks, tujuannya ingin mengetahui dalam bakso itu terdapat boraks atau tidak, sehingga diuji cobakanlah formalin dalam bakso tersebut. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Pada bagian ini dijelaskan bahan atau benda yang digunakan untuk melakukan percobaan. Misalnya tadi percobaan untuk menguji kandungan formalin dalam bakso ya. Berarti apa saja? Misalnya ada baksonya, ada formalinnya, kemudian pengujinya. Bagian yang ketiga, langkah-langkah. Di sini dijelaskan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan pada pelaksanaan percobaan atau prosesnya dalam melakukan percobaan. Bagian keempat adalah hasil. Berisi uraian hasil yang diperoleh setelah percobaan itu dilakukan. Bagian terakhir adalah simpulan. Nah, pada bagian akhir ini berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang dilakukan, mau dari segi
kandungannya, mengapa terjadi seperti itu, atau kesimpulan terakhir lah pokoknya ya yang dilakukan oleh. Pada bagian akhir ini berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang dilakukan. Nah, setelah ini silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu video eksperimen sederhana berikut. Dari video eksperimen tersebut, kalau disusun menjadi teks laporan percobaan bisa seperti ini nih. Untuk judulnya Ustazah buat membuat tinta tidak terlihat. Bagian pertama apa tadi? Ya, tujuan. Silakan kalian baca untuk struktur tujuan dari eksperimen tersebut. Bagian yang kedua, yaitu alat dan bahan. Nah, alat-alatnya adalah seperti itu, silakan dibaca. Bagian yang ketiga adalah langkah-langkah. Untuk langkah-langkah dapat dibuat dalam bentuk paragraf maupun dibuat bernomor tuh. Bagian keempat adalah hasil. Silakan dibaca. Nah, bagian terakhir seperti ini. Minimal bagian simpulan itu terdiri dari satu paragraf. Nah, demikian untuk hasil teks dari video percobaan membuat tinta tidak terlihat ya. Untuk selanjutnya,
kalian Ustazah beri tugas mandiri untuk lebih memahami struktur teks laporan percobaan. Silahkan kalian baca teks laporan percobaan pada buku siswa yang pernah Ustazah share, yang pernah Ustazah upload di materi pertemuan pertama, yaitu pada halaman 17 sampai 20, atau silahkan kalian download PDF yang Ustazah lampirkan di pertemuan kali ini. Kalian pahami strukturnya karena di teks tersebut sudah secara runtut dan urut komplit dari bagian pertama sampai yang bagian terakhir. Setelah kalian pahami strukturnya, kalian silahkan buat atau pilih rencana percobaan yang sederhana saja ingin kalian lakukan. Untuk apa sih? Untuk percobaan atau teks yang akan kalian buat di pertemuan selanjutnya. Dari rencana tersebut silahkan kalian tulis di kertas kecil saja yang isinya berupa judul, kemudian alat dan bahan, kemudian kalian foto dan kirimkan via Google Form yang sudah disediakan oleh Ustazah. Demikian materi tentang struktur teks percobaan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.